Baik, sekarang saya akan coba membahas ya tentang apa manfaat dari menerapkan STP marketing. Nah, ini ada beberapa manfaat kunci ya dari pemanfaatan STP marketing dibandingkan pendekatan tradisional ya dalam marketing. Dan STP itu fokus dalam membuat target audience yang presisi, positioningnya juga presisi, positioning dari produk dan jasa kita. Ya, dan tadi ya positioningnya dirancang sehingga membuat produk dan jasa kita itu menarik bagi audiens kita, bagi masyarakat yang kita target. Jadi marketingnya menjadi sangat terpersonalisasi, hyper personalized. Ya, oke. Kemudian brand messaging ya, jadi pesan yang dikomunikasikan dengan brand kita, dengan merek kita becomes more personal, jadi sangat personal dan sangat empatik, karena kita bisa memiliki persona dari customer kita dan kita bisa tahu betul dengan siapa sebenarnya kita sedang berbicara. Marketing mix kita atau bauran pemasaran kita menjadi sangat terkristalisasi dan bisa menghasilkan return yang lebih besar, dari investasi kita yang lebih besar, karena kita tidak lagi membuang-buang budget kita terhadap channel yang sebenarnya memang audiens channel tersebut berisikan audiens yang akan abai atau tidak peduli terhadap kita. Kemudian market research dan inovasi produk kita menjadi efektif karena kita inovasi produk kita menjadi efektif karena kita tahu dengan jelas siapa yang harus kita tanya untuk masukan, advice-nya, dan feedback dari siapa yang perlu benar-benar kita menjadikan pedoman dalam pengembangan inovasi. Nah, ada beberapa riset dari beberapa e-commerce leaders yang menerapkan personalization, bahwa ya 70% dari e-commerce site itu klaim bahwa mereka menerapkan personalization strategi. Ya, sebagai contoh mungkin Anda ketika mengakses e-commerce ya, mungkin Bukalapak atau Tokopedia, maka itu akan Anda akan disajikan produk-produk yang memang Anda butuhkan dan Anda inginkan. Jadi seakan-akan Anda merasa betapa website ini sangat memahami diri Anda. Dan 58% jadi 58% mendapati bahwa personalisasi membantu kita untuk meningkatkan customer retention. Ya, 50% conversion dan 40% membantu meminimasi customer acquisition. Jadi butuh biaya ya untuk mendapatkan customer baru, mengakuisisi customer baru, dan biayanya 40% menyatakan bahwa itu benar-benar menghemat. Apa yang motivasi? What motivates your drive to pursue a website personalization strategy? Nah, ini beberapa yang menjadi motivasi ya. Meningkatkan retention rate, conversion rates ya. Jadi conversion tidak sekedar mengunjungi website tapi sign up, subscribe, kemudian meningkatkan order size, ukuran pembelian begitu, engagement, kemudian customer mengetahui customer demands ya. Jadi kita bisa paham ya keinginan customer apa, kemudian bisa keeping up with competition, artinya kita bisa terus bersaing. Kemudian return on acquisition spend, return on acquisition. Jadi ya mungkin untuk akuisisi butuh 500.000, maka dapat returnnya bisa 1 juta misalnya gitu. Okay. Finally, STP marketing levels the playing field ya. Framework ini memungkinkan bisnis dan startups untuk menemukan niche market
ya, dan juga sukses di dalam niche market tersebut ya, di pasar yang khusus tersebut, di mana sebiasanya itu tidak bisa didapatkan, wouldn't have the reach to compete with the larger world market business in their industry. Jadi sulit ya kita lebih luas, pasar yang luas, karena berperang atau berkompetisi dengan brand yang lebih besar. Nah, maka dengan metode STP ini kita bisa melihat ceruk yang lebih khas yang kita bisa menang di sana. Ya mungkin sebagai contoh, ya mungkin e-commerce sekarang sudah dikuasai oleh merek-merek besar begitu, mungkin Bukalapak kah atau Shopee atau Tokopedia. Maka Anda bisa membuat sebuah e-commerce yang unik, misalnya e-commerce yang khusus untuk menjual barang-barang tertentu, ya itu memungkinkan juga.